Selamat siang para peserta yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan strategi pembelajaran PKN tingkat 2, agenda 2 tentang kepemimpinan strategis pada tahap pelatihan organisasi pembelajar. Sebelum kita masuk pada materi organisasi pembelajar, saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Sony Listom Kaviar, OII Ahli Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua, Provinsi Papua. Kita ketahui bersama bahwa dalam pelatihan ini kan punya dasar hukum yang harus kita sama-sama pahami. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan kemudian yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Kemudian didukung dengan Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap jabatan atau yang ada di dalam pemerintahan. Kemudian nomor keempat adalah Perlan Nomor 5 dan 6 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan struktural. Didukung lagi dengan keputusan Kepala nomor 374 dan nomor 375 tahun 2022 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan dan struktural pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Para peserta yang saya hormati, Bapak Ibu peserta workshop, kompetensi yang akan dibangun dalam PKN 2 lewat kepemimpinan strategis adalah bagaimana seorang memiliki kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan sebagai pimpinan tinggi pratama. Ada beberapa hal yang akan kita lihat atau pelajari dan mempunyai dasar hukum yang kuat dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 104 tentang manajemen PNS. Itu ada alternatif kebijakan, kemudian ada tujuan, strategi, dan kapabilitas. Kompetensi yang akan dibangun atau kompetensi yang akan dibangun dalam kepemimpinan strategis ini yaitu peserta harus mampu membangun sinergi antar unit organisasi dan stakeholder, ya, internal dan eksternal. Kemudian mampu menjadi motor penggerak perubahan strategis di instansinya. Itu sangat penting karena peran kita harus menjadi peran yang strategis dalam perubahan. Kemudian yang ketiga adalah memiliki karakter yang terbuka. Ya, hari ini karakter yang terbuka menjadi soal, tapi juga harus mampu mengelola keberagaman yang ada di dalam lingkungan kerjanya untuk mencapai hasil kerja yang berdampak luas. Kita tahu bahwa mengelola keberagaman merupakan sesuatu tantangan tersendiri bagi kepemimpinan di era ini. Bagaimana mengelola para aparatur yang terdiri dari berbagai macam latar belakang, tingkat pendidikan, dan juga sosial budaya. Sehingga itu yang akan kita pelajari dalam kepemimpinan strategis pada agenda 2 mata pelatihan PKN ini. Dan saya akan lebih fokus pada bagaimana kita menguatkan organisasi pembelajar. Namun sebelum kita masuk ke sana, saya akan memperkenalkan beberapa kelompok mata pelatihan yang akan diikuti oleh setiap peserta, yaitu ada kelompok mata pelatihan inti, ada 4, agenda mengelola diri, agenda kepemimpinan strategis, agenda manajemen strategis, dan agenda aktualisasi kepemimpinan strategis. Kemudian ada kelompok mata pelatihan dasar, ya, atau smart governance. Itu ada 3, digital skill dalam pembuatan kebijakan, self resilience, dan mengelola hubungan lintas generasi. Itu kelompok mata pelatihan inti. Sedangkan kelompok mata pelatihan pilihan itu ada beberapa, ada 10, ya, yang bisa dilihat pada slide. Kemudian sebagai pemimpin kita tidak hanya terjebak pada hal-hal yang bersifat seremoni, ya, tapi kita juga harus mengenal lingkungan di sekitar kita. Sehingga ada beberapa kelompok-kelompok mata pelatihan yang akan didalami oleh setiap peserta.
baik itu manajemen pemerintahan, anti korupsi, pengadaan barang dan jasa, undang-undang cipta kerja, HAM, pemeriksaan keuangan, anti narkoba, dan perencanaan, pembangunan nasional, dan lainnya yang sesuai dengan peminatan peserta, baik itu pertumbuhan ekonomi atau mata pelatihan lain. Dalam pelaksanaan PKN 2, ada beberapa hal yang akan menjadi tahapan pembelajaran, yang adalah tahap classical learning PKN 2, itu pembelajaran dengan jumlah JP 123, kemudian 114 JP klasikal, ya. Kemudian 9 JP learning, 13 hari pelatihan kalau dihitung harinya. Kemudian pembangunan komitmen bersama 126 jam pelajaran, dan itu disamakan atau setara dengan 14 hari pelatihan. Pembelajaran tahapan klasikal atau tahap 2 yaitu 88 jam pelajaran atau sama dengan 10 hari pelatihan. Pembelajaran klasikal tahap 3 itu ada 31 JP atau disetarakan dengan 4 hari pelatihan. Kemudian aktualisasi kepemimpinan strategis 540 jam pelajaran atau disetarakan dengan 60 hari pelatihan. Sehingga total semua JP adalah 908 atau 101 hari pelatihan. Bapak Ibu yang saya hormati, output dari PKN 2 adalah pembelajaran klasikal tahap 1, pembukaan dan orientasi program, kemudian pembelajaran agenda 1-4, kemudian penataan sikap perilaku, kepemimpinan strategis, dan pembangunan atau pengembangan potensi diri. Pembangunan komitmen bersama adalah identifikasi atau tantangan, masalah, dan membangun komitmen. Kemudian pembelajaran pada tahap klasikal 2, laporan visitasi kepemimpinan nasional, baik individu maupun kelompok, evaluasi akademik, rancangan proyek perubahan. Kemudian aktualisasi kepemimpinan strategis, ada pelaksanaan proyek perubahan, mentoring, coaching, pelaksanaan pengembangan potensi diri, dan yang pembelajaran klasikal tahap 3 adalah seminar proyek perubahan dan laporan pengembangan potensi diri. Agenda pada kelompok mata pelatihan ini, pelatihan inti adalah mengelola diri, itu agenda pertama. Agenda kedua adalah kepemimpinan strategis, yang ketiga adalah manajemen strategis, dan yang keempat adalah aktualisasi kepemimpinan. Yang akan kita pelajari atau dalami saat ini adalah agenda kepemimpinan strategis. Tujuannya adalah untuk membekali peserta bagaimana seorang pemimpin pada jabatan pertama, pemimpin strategis mempraktekkan bagaimana kepemimpinan strategis melalui penerapan organisasi yang adaptif dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar dengan mengoptimalkan teknologi digital. Itu yang akan kita dalami dalam mata pelatihan agenda 2. Kemudian ada agenda 1, agenda mengelola diri, agenda 3, agenda manajemen strategis, dan agenda 4 adalah aktualisasi kepemimpinan. Agenda mata pelatihan kepemimpinan strategis ini terdiri dari kepemimpinan digital dan kepemimpinan kewirausahaan serta organisasi pembelajar. Yang akan saya tegaskan dan ampuh dan bagi para peserta dan Bapak Ibu semua peserta workshop adalah organisasi pembelajar. Deskripsi singkat tentang organisasi pembelajaran ini membekali peserta untuk memahami prinsip-prinsip organisasi pembelajar, tantangan dalam organisasi pembelajar, diagnostik kebutuhan membangun organisasi pembelajar, dan strategi membangun organisasi pembelajar, serta mengidentifikasikan kebutuhan pengembangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di organisasinya. Ya, organisasi pembelajar, tantangan dalam organisasi pembelajar, dan diagnosis apa sih masalah yang terjadi dalam kebutuhan membangun organisasi pembelajar, serta strategi membangun organisasi pembelajar, dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di organisasinya. Nah, ini menjadi bekal bagi seorang pemimpin ketika menyelesaikan PKN 2 ini, dia mampu melakukan satu perubahan yang signifikan, yang strategis dalam organisasi di mana yang dia pimpin. Dia tidak menjadi seorang kepala yang karena pesanan atau karena asal duduk saja, hanya memenuhi kebutuhan atau kepentingan politik, kepentingan pimpinan daerah. Tetapi dia harus mampu melakukan sesuatu perubahan-perubahan
yang strategis untuk membangun dan mengembangkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di mana organisasi dia pimpin. Hasil belajar yang kita harapkan dari pembelajaran organisasi pembelajar ini adalah setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan bagaimana strategi membangun organisasi pembelajar, serta mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di organisasinya. Ini hal yang kelihatan gampang, tetapi ketika dilakukan mengalami kesulitan kalau kita tidak mempunyai kompetensi, kita tidak punya kemampuan. Kita tidak bisa bekerja sama dengan staf, dengan pimpinan di level eselon 3, eselon 4, dan juga pada tingkat pejabat fungsional atau staf fungsional. Hal ini penting sekali dilakukan oleh setiap peserta pelatihan agar mampu menerapkan dan mampu menjelaskan bagaimana strategi membangun organisasi pembelajar. Materi pokok yang akan kita dalami adalah prinsip dan dimensi organisasi pembelajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah transformasi strategi membangun organisasi pembelajar. Dan yang ketiga, knowledge management atau pengetahuan tentang manajemen dan teknologi dalam mengelola organisasi pembelajaran. Di era digital ini, setiap pemimpin harus bisa memahami dan mengerti dan bisa menguasai dan mengelola di organisasi pembelajar yang berbasis teknologi. Oleh sebab itu, akan kita dalami dalam materi organisasi pembelajar ini. Waktu pelatihan atau waktu pembelajaran yang akan kita dalami adalah 6 jam pembelajaran atau 270 menit, dan kita akan menyelesaikannya dalam 2 sesi pembelajaran atau 1 hari. Nah, saya berharap dalam sesi-sesi ini semua bisa mengikutinya dengan baik dan fokus ketika tidak jelas atau mengalami kendala dalam memahami penyampaian saya agar bertanya dengan baik, sehingga kita sama-sama akan belajar dan saling sharing pengalaman-pengalaman kita. Metode pembelajaran yang akan kita jalani dalam pembelajaran ini adalah yang pertama ceramah bersifat interaktif dan juga ada pemutaran film pendek sehingga dapat membangun inspirasi dan motivasi peserta. Kemudian ada tanya jawab, kemudian ada diskusi antar sesama peserta, kita akan sharing pengalaman, kemudian curah pendapat, ya, curah pendapat. Kemudian yang terakhir adalah story, ya, yang akan kita sama-sama ikuti dalam pembelajaran kita sehingga setiap peserta tidak kehilangan momen storytelling, ya. Setelah curah pendapat ada storytelling, menceritakan bagaimana pengalaman dalam kehidupan karirnya sebagai seorang pemimpin ataupun calon pemimpin. Nah, strategi pembelajaran yang akan kita jalani bersama adalah prinsip dan dimensi organisasi pembelajar, ya. Bagaimana pengertian dan manfaat organisasi pembelajar, unsur dan fitur organisasi pembelajar, pengembangan studi tentang organisasi pembelajaran. Itu 60 menit, ya. Kita akan berdiskusi, ceramah, dan juga curah pendapat dan tanya jawab. Itu metode yang akan kita kembangkan dalam pembelajaran ini. Transformasi dan strategi membangun organisasi pembelajar adalah bagaimana urgensi membangun organisasi pembelajar, kemudian langkah-langkah membangun organisasi pembelajar, mewujudkan transformasi menjadi organisasi pembelajar. Ini 120 menit, ya. Ada beberapa cara, metode, baik beberapa ceramah, tanya jawab maupun pemutaran video atau film untuk membangun atau mengungkapkan bagaimana sebuah kenyataan yang harus peserta lihat dan bagaimana melakukan inovasi dan kolaborasi dalam melakukan perubahan-perubahan dalam organisasinya. Kemudian knowledge management dan teknologi dalam mengelola organisasi pembelajar atau pengetahuan manajemen terdiri dari tantangan pengelolaan organisasi pembelajaran, kemudian mengelola pengetahuan, ya, atau disebut dengan knowledge management, ya. Kita akan di situ ada tanya jawab, ceramah, dan juga curah pendapat, kurang lebih 90 detik, 90 menit pembelajarannya. Di akhir itu kita akan melakukan evaluasi bersama, akan mereview. Saya sebagai fasilitator akan mereview kembali secara keseluruhan materi serta tanya jawab, baik secara personal maupun kelompok. Dan pada akhirnya saya akan menutup pembelajaran dengan menyampaikan motivasi dan juga semangat bagi para peserta sekalian sehingga tidak lupa dengan materi-materi yang telah kita terima dan kita dengar. Demikian penyampaian saya berharap para peserta workshop dan kita semua dapat memahami dan mengembangkan kompetensi diri kita sebagai fasilitator dalam tugas dan tanggung jawab kita dalam tugas-tugas PKN
dua di Papua maupun di mana saja kita bekerja. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam.